Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar bahasa Arab. Meskipun masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh, tapi kita semua harus semangat ya belajarnya. Nah, untuk materi bahasa Arab hari ini adalah masih tentang al-unwan atau alamat, masih pelajaran 1 ya Kak. Coba kalian boleh sambil dibuka bukunya halaman 8. Nah, di sini kita akan membahas tentang penggunaan domir. Apa sih domir itu? Nah, domir itu adalah kata ganti. Kalau misalkan di bahasa Indonesia itu seperti saya, dia, kamu. Nah, itu kalau di bahasa Arab namanya domir. Kita baca dulu ya. Penggunaan domir dalam kalimat harus disesuaikan dengan jenis kata yang mengikutinya, yakni jenis muzakkar atau muannas. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi apa sih mu'annas sama muzakkar itu maksudnya, Miss? Nah, jadi kalau misalkan muzakkar itu yang menunjukkan laki-laki seperti Hasan. Hasan kan laki-laki, nah itu disebut muzakkar. Atau juga misalkan tilmidun. Tilmidun itu artinya murid, tapi jenisnya laki-laki. Nah, ini disebut muzakkar. Lalu kalau misalkan mu'annas itu yang jenisnya perempuan. Contoh seperti Khadijah. Khadijah itu kan seorang perempuan kan, jadi itu disebutnya mu'annas. Atau bisa juga ini tilmidatun, artinya murid tapi jenisnya perempuan. Nah, ini mu'annas. Jadi bedanya antara tilmizun dan tilmizatun. Tilmizun itu muzakkar, ini murid laki-laki. Kenapa kok disebut murid laki-laki? Karena dia tidak ada huruf taknya seperti ini, tak marbut, tak yang bulat tidak ada. Sedangkan yang tilmizatun itu adalah mu'annas atau yang menunjukkan perempuan karena dia ada tak marbutonya. Begitu ya. Paham? Nah, selanjutnya kita lihat ke contohnya yang ini. Nah, jadi domir di sini ada anta, anti, huwa, dan hiya. Nah, kita bisa lihat juga di halaman 7 ini. Nah, domir atau domair ada 5 ya. Di sini sebenarnya ada banyak, cuman yang perlu kita tahu di sini, yang perlu kalian tahu karena masih dasar. Jadi 5 ini saja. Ana artinya saya, anta artinya kamu tapi jenisnya laki-laki, anti artinya kamu tapi jenisnya perempuan, huwa artinya dia, jenisnya laki-laki, hiya artinya dia, jenisnya perempuan. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini langsung kita masukkan ke kata ya, ke mufrodat yang lain. Contohnya seperti ini. Saya murid. Nah, dalam bahasa Arab saya murid adalah ana tilmizun. Ana artinya saya, tilmizun artinya murid. Nah, karena saya itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan, jadi kalian bebas mau ditulisnya ana tilmizun atau ana tilmizatun boleh. Kemudian selanjutnya ini anta tilmidun artinya kamu murid. Nah, karena kita telah mengetahui anta itu artinya kamu laki-laki, nah berarti kita menggunakan kata yang selanjutnya itu harus muzakkar, yaitu tilmizun. Kenapa tilmizun? Karena tilmizun itu adalah muzakkar atau jenisnya laki-laki karena tidak ada taknya, kayak gitu. Jadi anta itu disandingkan dengan tilmizun, bukan tilmizatun ya. Jadi anta tilmizun artinya kamu murid. Kemudian selanjutnya di sini ada juga kamu murid, tapi beda bahasa Arabnya. Gimana? Coba kita baca ya. Anti tilmidatun. Anti tilmidatun artinya kamu murid. Nah, jenisnya tapi perempuan. Kenapa? Karena anti itu kan artinya kamu, kamunya perempuan, dan disandingkan dengan kata yang menunjukkan mu'annas atau perempuan karena datanya di sini. Jadi anta tilmidatun, seperti itu ya.
Kemudian di sini di sampingnya ada huwa, di bawahnya ada huwa. Huwa itu karena kita tadi sudah belajar huwa itu artinya dia. Nah, dianya jenisnya apa? Jenisnya laki-laki. Huwa ustadzun, dia guru, dia adalah seorang guru gitu ya maksudnya. Kenapa ustazun bukan ustazatun? Karena ustazun itu kan seorang guru tapi jenisnya laki-laki karena tidak ada ta'am marbuto di sini. Jadi pakainya huwa dan selanjutnya itu ustazun. Huwa ustazun. Kemudian di sini juga ada dia guru tapi beda bahasa Arabnya, hiya ustadzatun. Nah, di sini berarti dianya itu jenisnya perempuan. Jadi dia adalah guru perempuan gitu ya. Kalau misalkan panjang artinya bahasa Arabnya adalah hiya ustadzatun gitu. Jadi kesimpulannya kalau misalkan yang ini pembahasan ini, kalau ada taknya itu, tak marbuto tak bulat ini menunjukkan mu'annas artinya perempuan. Kalau tidak ada itu menunjukkan muzakkar artinya laki-laki. Begitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ini tuh nama, ini mah udah yang ini, yang 3 ini nama ya. Ini sudah jelas. Hasan itu pasti laki-laki kan, karena pada umumnya Hasan itu laki-laki. Faisal juga laki-laki. Kemudian Khadijah perempuan. Kita baca di sini bahasa Arabnya. Ana Hasanun. Saya adalah Hasan atau saya Hasan. Nah, di sini juga bisa kalau Hasanah. Ana Hasanah misalkan. Hasanah kan perempuan, kalau Hasan kan laki-laki. Karena domirnya atau kata gantinya itu ana atau saya, jadi kan boleh perempuan boleh laki-laki ya gitu. Jadi ini netral, bisa perempuan bisa laki-laki. Kemudian anta itu kan kamu laki-laki. Nah, ini bagusnya disandingkan dengan nama Faisal atau siapa lagi, misalkan Muhammad atau Ahmad kayak gitu. Karena anta itu kan artinya kamu laki-laki, jadi anta Faisal kayak gitu. Nah, kemudian di sini kamu Khadijah, otomatis bahasa Arabnya bukan anta tapi anti Khadijah gitu, karena Khadijah kan perempuan. Nah, bahasa Arabnya kamu perempuan adalah anti, jadi kamu Khadijah adalah anti Khadijah kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada huwa dan hiya, dia murid. Nah, ini huwa tilmidun, dia murid berarti jenisnya apa? Laki-laki perempuan? Iya, betul, laki-laki. Huwa tilmidun, karena huwa itu artinya dia laki-laki, tilmidun itu artinya murid yang jenisnya laki-laki, karena tidak ada tak marbuto di sini, tidak ada ya. Nah, kemudian yang di sini dia murid, hiya tilmidun. Hiya tilmidatun ya. Kenapa tilmizatun? Karena hiya kan artinya dia perempuan, jadi disandingkan dengan mufrodat yang jenisnya mu'annas, tilmidatun yang ada taknya di sini. Oke, sampai situ fahimtum? Nah, dilanjut ya. Nah, ini kita baca dulu. Kelima, kata ganti di atas terpisah dengan kata yang mengikutinya atau disebut ad-dhamairul munfasil. Nah, kalian juga harus hafal dan paham dengan kelima kata ganti tadi jika disambung dengan kata ganti yang mengikutinya ad-dhamairul munfasil, yaitu sebagai berikut. Nah, sepertinya ini bukan domair munfasil lah ya, tapi domair muttasil lah. Mungkin seharusnya seperti itu, karena ini adalah kata ganti jika bisa disambung dengan kata yang mengikutinya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih di sini, jadi ada domir yang terpisah dengan kata yang mengikutinya, ada yang juga yang disambung dengan kata yang mengikutinya, kayak gitu. Nah, coba di sini kita lihat ada domir ya mati artinya ku, ka artinya mu, kamu laki-laki, ki artinya mu atau kamu perempuan, nyah artinya laki-laki, hu artinya nyah atau dia laki-laki, ha artinya nyah atau dia perempuan gitu. Jadi ini tuh domir yang menunjukkan kepemilikan. Misalkan buku saya, nama kamu, buku kamu, kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Ana tilmidun, ismi Hasanun. Saya murid,
namaku Hasan. Nah, di sini ada huruf ya sukun, ini tuh domir ya, domir yang bisa disambung. Nah, awalnya kan nama itu bahasa Arabnya ismun ya. Kemudian jika dirubah menjadi namaku ditambah huruf ya mati di sini jadi ismi Hasan, namaku Hasan. Kemudian di sini anta tilmidun ismuka Faisal. Kamu murid, namamu Faisal. Ismuka awalnya ismun, nama itu bahasa Arabnya ismun. Kemudian jika diganti menjadi namamu, kita lihat muhnya laki-laki karena Faisal laki-laki, itu domirnya ka. Jadi awalnya ismun menjadi ismu ka, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya anti tilmidatun ismuki Khadijah. Kamu murid, namamu Khadijah. Nah, ismuki awalnya ismun, nama itu bahasa Arabnya ismun. Kemudian namamu diganti menjadi namamu. Karena Khadijah itu perempuan, kita lihat domir pengganti kamu perempuan apa di sini? Ki, berarti menjadi ismuki, kayak gitu ya. Selanjutnya ini huwa ustadun ismuhu Sayyid Ahmad. Dia guru, namanya Pak Ahmad. Nah, wa ustadzun ismuhu awalnya ismun, kemudian diganti menjadi namanya. Ismun artinya nama, kalau namanya menjadi ismuhu. Kenapa? Kita lihat di sini mana nyahnya laki-laki. Nah, ini. Jadi awalnya ismun jadi ismuhu. Kemudian di sini ya ustadzatun ismuha Sayyidah Aisyah. Dia guru, namanya Bu Aisyah. Jadi si Bu Aisyah itu, si guru itu punya nama. Namanya siapa? Yaitu Sayyidah Aisyah. Awalnya ismun, kemudian diganti menjadi ismuha karena Sayyid Aisyah itu kan perempuan. Nah, nyah dalam bahasa Arab adalah ha. Awalnya ismun menjadi ismuha. Ya ustazah ismuha Sayyidah Aisyah, seperti itu ya. Fahimtum? Jika belum paham boleh kalian diulang lagi videonya, atau jika belum paham juga boleh nanti japrimis ya. Nah, jika sudah, kalian boleh kerjakan yang at-tadrib as-sani. Uktub sodiqoka wa ustadzaka fil farog at-tali. Tulislah temanmu dan gurumu pada titik-titik berikut. Nah, di sini ada kalimat tapi masih banyak yang kosong, kalian isi. Miss kasih contoh dulu. Nomor 1, huwa sodiqi ismuhu. Huwa itu artinya apa tadi? Ya, kalian kalau nggak tahu artinya, kalau lupa boleh dilihat ya di halaman 7. Huwa itu dia jenisnya laki-laki. Sodiqi itu sodikun artinya teman. Jadi kalau sodiqi ada ya mati di sini, artinya teman saya. Ismun artinya nama. Kalau sudah ada hu-nya berarti namanya. Hu-nya itu perempuan apa laki-laki? Kita lihat di sini. Oh, hu itu laki-laki, berarti kalian cari nama teman kalian yang jenisnya itu laki-laki. Nah, cari teman kalian yang namanya laki-laki, misalkan siapa, banyak ya, tinggal tulis saja. Kemudian yang nomor 2, titik-titik sodiqoti. Nah, sodiqoti itu apa? Kalau sodikun kan teman laki-laki karena nggak ada taknya di sini ya. Kalau misalkan sodiqoti itu artinya teman perempuan gitu. Ismuha, namanya siapa? Jadi kalian di sini tulis nama teman kalian yang perempuan. Nah, di sini tulis bahasa Arabnya atau domir yang artinya dia perempuan. Kalau misalkan lupa, lihat di halaman 7. Kemudian yang nomor 3 itu titik-titik ustadi ismuhu. Jadi kalian di sini ngisinya pakai domir di sini ya. Kemudian ini pakai nama. Titik-titik sodiqoti. Nah, sodiqoti itu artinya, nomor 3 ya, maaf. Ustadi itu adalah guru. Siapa? Ustadun. Kemudian ada ya di sini, jadi guru saya. Ismuhu, namanya siapa? Nah, kalau ada hu begini berarti perempuan apa laki-laki? Kalian lihat di halaman 8. Nah, hu itu ternyata
laki-laki. Berarti kalian di sini tulis nama guru kalian yang laki-laki, kemudian di sini tulis kata ganti yang artinya dia laki-laki. Kemudian yang nomor 4. Titik-titik ustadzati ismuha. Nah, ini kebalikan, kalau yang atas laki-laki, kalau yang bawah perempuan ya. Ustadzati awalnya ustadzatun, artinya guru perempuan. Kemudian ada huruf ya di sini, ya mati artinya saya, punya saya. Jadi maksudnya gini. Jadi ustadzati adalah guru saya. Jadi ustadzati guru saya, gurunya perempuan. Ismuha namanya, karena ha di sini kata domir yang menunjukkan arti perempuan. Jadi tulis nama guru kalian yang perempuan siapa. Kemudian di sini tulis kata domir. Tulis domir atau kata ganti yang artinya itu dia perempuan. Ingat ya, kalau domir itu seperti ana, anta, anti, huwa dan hiya, seperti itu. Kemudian yang nomor 5, titik-titik abi ismuhu. Nah, titik-titik abi itu artinya awalnya abun, kemudian ketemu huruf ya mati begini, jadi artinya ayah saya. Ismuhu namanya, karena hu itu kan menunjukkan laki-laki ya, kalau hu laki-laki, ha itu perempuan. Jadi tulis nama ayah kalian siapa di sini. Terus karena ayah itu kan laki-laki, jadi kalian tulis domir atau kata ganti yang artinya dia laki-laki gitu. Kemudian yang ini nomor 6, titik-titik ummi ismuha. Titik-titik ibuku namanya. Jadi tulis nama ibu kalian di sini, terus di sini tulis kata ganti atau domir yang artinya dia perempuan gitu. Kemudian selanjutnya nomor 7, titik-titik jadi. Jadi asalnya jadun itu artinya kakek. Kemudian ada ya mati di sini jadinya kakekku. Ismuhu namanya, jadi tulis kalian nama kakek kalian siapa. Terus di sini tulis kata ganti atau domir yang artinya dia laki-laki. Kemudian yang terakhir nomor 8 di sini, titik-titik jaddati ismuha titik-titik. Titik-titik jad ini asalnya jaddatun atau artinya nenek ya. Kemudian ada ya mati di sini menjadi nenekku, jadi artinya jaddati titik-titik nenekku ismuha namanya siapa. Jadi kalian tulis di sini nama nenek kalian siapa. Kemudian di titik-titik yang pertama itu tulis kata ganti atau domir yang artinya itu dia perempuan. Seperti itu. Fahimtum? Jika kalian belum paham, boleh kalian lihat lagi videonya. Jika belum paham juga boleh japri miss. Oke, syukron alaitimamikum. Dikerjakan ya, jangan lupa ini tugasnya. Semangat belajarnya, jazakallah khair. Hafalannya juga jangan lupa dihafalkan. Yang sudah dihafalkan juga hafalkan kembali. Syukron alaitimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.